Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa jannatul haq wa naroka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wonten kersanipun para pepundhen Bapak Soibu ingkang satuhu pantes sinuga teng panghormatan, adik-adik ingkang kawula tresnani, sumangga sareng-sareng ing rikala sonten menika panjenengan sedaya pradherekaken tansah ngataken puji syukur alhamdulillah awit saking panipun kanugrahan rahmat barokah lan kenengan ing sonten menika kita saged tolak beleni wonten masjid menika pinanggihkan wilujeng boten wonten alangan sedaya menapa. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini akan kami sampaikan beberapa hadis ingkang wonten magepokanipun kalian keutamaan di bulan suci Ramadan. Amal-amal ingkang utami ingkang kedah kita tindakaken wonten salebetipun bulan Ramadan. Ibu-ibu boten ngeleng-eling teng griya mawon nggih. Kok rada kaya ngantuk. Pun masak dereng Bu. Nek sing dereng masak teng masjid pun dicopaki. Ning ora kena dobel. Nek nang Mekah nek dobel masak nang di dobel iki. Nek kene iki sekali kantani ndak tau. Ikan bani kula terangkan sepisan dia menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim. Man qama imanan waqti sahabat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis menika saben taun sampun kita puter kasetipun. Setiap Ramadan kita putar kasetnya. Kasetnya lewat mulut-mulut Ustaz. Nggih. Man qama dan barang siapa man qama Ramadan iman seperti sahabat ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menghidupkan malamnya bulan Ramadan dengan sholat tarawih terutama, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadiah pun napa Bu? Orang renang itu. Hadiah napa? Ampunan. Panjenengan sholat tarawih itu akan diampuni. Kalau sudah diampuni, sudah dihapus dosanya, sudah tidak ada catatannya lagi. Kita teman betul Bapak Ibu nek dosanya dihapus. Nek teman sholat tarawih nutup. Biasanya rak mereka kan? Gini apa gini? Anggir awal kebak susuan. Akhir seminggu brodoli do maju mana. Alhamdulillah puasa kita sudah dapat berapa hari Bapak Ibu? Sudah 6 hari. Alhamdulillah masih seger, masih sehat, masih kuat. Ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diampuni dosanya adalah orang yang sudah dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Oleh karena itu mari kita raih anugerah Allah yang sangat luar biasa itu.
Karena nggak ada orang yang tidak berdosa itu, nggak ada. Semua orang itu berdosa. Ngakuan itu orang yang tetap dosa. Jadi keistimewaan yang pertama itu kita akan dapatkan ampunan, dan kalau sudah dapat ampunan pasti dapat surga. Ini dengan sholat taraweh. Istilah taraweh itu zaman Nabi belum ada. Buat kamu cari hadis berapa buku, adanya Qiyamu Ramadan, yaitu sholat di malamnya bulan Ramadan. Istilah tarawih itu baru ada sejak imam yang 4, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Lah Imam Syafi'i ini membuat istilahnya judul sholat tarawih. Tarawih itu apa? Artinya santai, alon-alon, tidak tergesa-gesa sholatnya, tumanina. Jadi setiap 2 rakaat ya salam, nah 2 rakaat salam, kemudian diselingi doa. Pertama apa yang kita baca? Memperbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan memperbaharui syahadat berarti memperbaharui iman. Kemudian astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. As'aluka jannata, ya Allah sungguh aku mohon surga. Wa na'udzubika minan nar, atau wa'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindungan dari siksa neraka. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah sungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku dan hapuslah dosa. Ini diperintahkan oleh Rasul selama bulan Ramadan. Perbanyak, pertama tadi kami ulang, memperbarui iman, kemudian memperbanyak istighfar, dan juga mohon surga, mohon perlindungan dari neraka, dan mohon penghapusan dosa. 5 perkara. Doa itu jangan disepelekan. Doa itu kan puntutan masalah pendalilan. Itu mari kita perbanyak dengan doa itu. Tidak usah doa yang macam-macam. Itu kehebatan tuntunan Rasulullah SAW. Sinten sing mboten hafal niku? Nek ora hafal dan kebangetan banget. Kemudian juga kalau kita sholat malam zaman Rasul, ada yang 4-4-3 nih, ada yang 2-2-2-2-1, ada 2-2-3, ada yang langsung 9 rakaat, rakaat yang ke-8 tahiyatul masjid. Yaitu semuanya baik, semuanya sah, semuanya sahih, semuanya Rasul pernah mengerjakan. Nah sekarang tapi yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih kenapa yang 2-2? Pada waktu Rasulullah SAW sedang tidur bermalam di rumahnya Siti Aisyah. Nah malam hari Rasul bangun, kemudian wudhu, kemudian sholat di atas kepalanya Siti Aisyah. Pada waktu itu Siti Aisyah geraya-geraya ini bahasa Jawa meraba-raba. Geraya kan Nabi nggak ada. Di mana nih Rasul? Pada waktu meraih di atasnya, menyentuh kakinya Rasul sedang tahiyat. Oh, berarti Rasul sedang sholat malam. Nah, Rasul sentuh kakinya, kemudian, wah ini istriku yang tersayang sedang mencari. Nah, karena merasa dicari, karena dia Rasulullah itu sedang sholat, kemudian sholatnya malam dijahat, dibasengin ke Rasulullah. Nah, rakaat pertama jangan tanyakan panjangnya suratnya, jangan tanyakan nikmatnya bacaan. Rakaat pertama Al-Fatihah surat Baqarah khatam. Rakaat kedua surat Ali Imran. Rakaat ketiga surat An-Nisa dan seterusnya. 4 rakaat itu hampir menjelang subuh.
Kemudian yang terakhir-terakhir agak dipendekkan. Jadi sholatnya Rasul di rumahnya saja 4, kemudian 3, ingat tanpa makmum, nggak ada makmum yang di rumahnya. Istrinya pun nggak jadi makmum. Jadi kalau di masjid kok papat dulu orang tepat. Ini contoh nih, dalam Siti Asia turun tanpa makmum. Dengan tersebut boleh imami 4 rakaat nganggo katam surat Baqarah. Ini pun ada buku nih, Quran kan tinggal baca. Tak kira kayak untuk separuh doa buruk sing tua. Itu ubahan. Makanya pada waktu Rasul ditanya di masjid, ya Rasul, bagaimana sholat malam, sholat tarawih? Ya atau masna, susah. Loro ping papat tambah telu. Itu pun rada bawa ini sing temburi gerenengan boten. Jujur Bu gerenengan boten. Oh, gerenengan toh. Jadi fungsi berjamaah di masjid, imam harus bijaksana menggembirakan makmumnya. Makmumnya sangat gembira, nek le salat wong enteng. Artinya suratnya pendek. Oh betul, kesan ya betul. Nek sing bener kok kesan nggih. Kesan satu. Betul apa jujur apa nggih. Jadi kami mohon seperti Mas Ali sudah menyesuaikan ya. Jadi suratnya pendek, itu memang ibu-ibu sangat bergembira. Tidak hanya ibu, bapak juga sangat bergembira. Gini apa betul Pak? Oh, gitu. Nah, itu gembirakanlah. Nek gembira itu mangkat terus. Tapi jangan nek keset orang mangkat. Jadi sholat Rasulullah itu keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Kemudian kalau kita kembali kepada dalil sholat malam, yaitu Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa rabbuka maqama mahmuda. Dan sebagian malam bangunlah tahajud, bangunlah sholat tarawih, bangunlah sholat malam sebagai tambahan ibadahmu. Dan dengan kalian sholat malam itu, dengan tahajud itu, kalian akan diberikan derajat yang terpuji, maqam mahmudah, derajat yang terpuji di dunia dan akhirat. Nah itu wujudnya apa? Yang pertama wujudnya ya pengampunan tadi. Yang kedua, di padang mahsyar nanti akan mendapatkan naungan. Naungan itu apa Bu? Eyuk. Dinaungi oleh tahajudnya, oleh tarawihnya, tidak merasakan panas. Sedangkan pada yaumul mahsyar itu matahari didekatkan ke bumi, bumi diganti bumi yang lain semacam aluminium, sehingga panasnya sangat luar biasa. Karena sangat luar biasa panasnya, semua orang menguras keringatnya. Sehingga pada waktu di padang mahsyar, Bapak Ibu termasuk saya, itu akan banyak yang tenggelam di keringatnya manusia seluruh dunia. Tapi ada yang hanya satu mata kaki, kan di ahli tahajud. Ada hanya satu perut, ada yang sampai satu leher. Ada yang betul-betul tenggelam karena dia tidak pernah sholat malam. Ini sowi puput turu orang lilir. Bismillah turu meneh. Biasanya kan gitu, diringkas, akhirnya bablas. Nah, kalau kita ingin kemuliaan, tidak akan minum keringatnya orang di seluruh dunia, maka rajinkanlah, istiqomalah sholat malam. Diling-iling, jangan dikelingan. Diling-iling ibu,
Rajin apa keset nek salat dalu? Nek sing rajin alhamdulillah, nek sing durung rajin ndak nindake dengan istiqomah. Orang tak istiqomah. Istiqomah itu jujur terus menerus gak berhenti. Niku. Rajin nanti yang makhluk muda itu sebelum kita dihisab, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menancapkan bendera hijau. Bendera hijau itu saking besarnya, bayang-bayangnya itu kalau di bawahnya ada orang naik kuda dan kuda itu cambuk sampai lari 70 tahun itu baru lepas dari bayang-bayangnya bendera. Saking besarnya bendera. Lah orang yang kali tahajud tidak merasakan panasan matahari, tapi berteduh di bawah bayang-bayang bendera yang namanya bendera Maqam Mahmudah yang di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada tulisan itu. Dan tidak ada yang bisa berteduh di situ kecuali yang ahli tahajud. Kita cek dari tahajud ngaco bukan untuk menghinakan benawe niku kalau tahajud besok tidak minum keringat wong sana dunya dan tidak kena panasnya matahari. Maka wong sana dunya dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang lanang wadon gede cilik telanjang. Apa betul dengan Pak? Besok aku betul-betul merasakan siksanya sangat luar biasa. Jadi di sana nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan lamanya berdiri satu hari di sana. Nek dihitung dengan dunia 50.000 tahun. 1000 tahun ribu kita bu, kurang 100 status rasanya kayak ini. Lah besok kita berdiri itu kadarnya harinya itu kalau di sana satu hari, kalau dihitung dengan dunia lamanya 50.000 tahun. Opera bongkok. Nah benar bayangkan. Jadi kalau dapat kesehatan sangat luar biasa, tapi yang mendapat pengayoman pertolongan Allah karena dia ahli tahajud itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kami mengimbau Bapak Ibu sholat malamnya jangan hanya bulan Ramadan saja. Setiap malam di rumah ya sholat malam. Ya. Oleh karena itu, ini dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 79. Kita akan diberikan Maqam Mahmudah. Kemudian amalan yang kedua yang sangat istimewa Iqra'ul Quran. Rasulullah SAW setiap malam saben dalu bulan Ramadan dirawuhi malaikat Jibril. Kemudian murojaah membaca Al-Quran diulang-ulang. Kalau beliau Rasul membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Ya. Kalau malaikat Jibril yang memberi contoh bacaan, beliau Rasul yang menyimak. Itulah tadarus yang benar. Jadi tadarus yang benar itu bukan bareng-bareng ya, bukan bareng-bareng baca, tapi yang satu baca, yang satu mendengarkan dan meneliti. Kalau keliru dibetulkan. Jadi kalau baca itu keliru diberhentikan dulu. Maka bacanya harus tantil. Bacanya harus pelan-pelan. Tidak usah buru hantam. Tidak hantam nggak apa-apa. Tapi nasi ngapin yo hantam. Bulan Ramadan nek sedina sak jus kabotan ora terjadi. Kabotan betul Bu. Bukan model Rusya. Ya, monggo. Kalau bagi bapak ibu yang belum bisa baca, ya murojaah, mengulang-ulang hafalannya yang sudah apa dibaca. Ya, untuk mengejar yaitu anugerah Allah
yaitu keberkahan Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa itu nanti akan mendatangi kita pada waktu kita di pada masa akan mendatangi, ya Allah, aku ini puasanya si fulan. Ya Allah, aku ini bacaan Qur'annya si fulan. Izinkan aku untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan manfaat. Bebaskanlah dia dari siksa azab pada hari ini. Jadi pada waktu kita di pada masa sudah dibelani oleh bacaan Al-Qur'annya, sudah dibelani dengan puasa kita. Lebih-lebih nanti pada waktu sebelum dihisab di Baitul Mizan, di timbangan amal, itu Quran dan puasanya serta sedekahnya sudah menunggu di situ untuk memberikan pembelaan. Ya Allah, orang ini sudah menahan laparnya hanya demi taat kepadamu. Ya Allah, orang ini sudah selalu membaca Al-Quran, sudah menahan dirinya dari tidur di malam hari berkurang, maka izin kami untuk memberikan syafaat. Jadi keistimewaan dengan tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Nah, kalau mau mengikuti di setiap malam ada tadarus klinik orang-orang tua, ya. Sampai terikuti makin dulu Pak Ramadan. Oh betul. Jadi kalau mau ikut tadarus klinik di sini ada perahu itu komplit sambil gilor sambil kidul semuanya. Ya lumayan. Kalau hadir semuanya ya ada 90-an. Tapi yang membaca ya hanya berapa? Badai kan dibatasi satu rukuk saja. Ada juru cuci ngamuk ngajak pirang lembar kaca itu menggoblo. Jadi monggo masjid di sini selalu dihidupkan untuk tadarus Al-Quran, walaupun hanya orang 3, orang 4, walaupun hanya 1 jam, monggo selalu diadakan karena itu akan memberikan syafaat pada kita semuanya. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu kelihatan dari langit Bapak Ibu. Jadi kalau malaikat sedang keliling mencari majelis zikir, kalau di bumi kelihatan terang benderang, itu berarti rumahnya ahli Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Maka malaikat kemudian turun ke rumah itu, kemudian manggil teman-temannya, wahai teman-temanku, inilah orang yang kita cari, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, setelah mereka pada turun, kemudian doakan rahmat dan doakan ampunan. Apakah luar biasa? Kemudian pergi lagi, kemudian mencari rumah yang lain. Tetapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, nggak kelihatan dari gelap gulita. Jadi mereka nggak akan masuk di situ karena nggak kelihatan. Nah, paling tidak Bapak Ibu monggo murojaah. Kalau belum bisa baca Quran, mengulang-ulang bacaannya di rumah. Itu luar biasa ya. Jadi rumahnya penuh keberkahan, penuh ketenangan, rumahnya dingin, ya. Tanpa AC, dingin tapi tanpa AC. Itu memang bisa dirasakan di rumah orang para ulama yang ahli Quran. Ya. Menika menawi kita mangke saestu badhe kersa ngraosaken. Lalu Quran itu diturunkan pada bulan apa atau pada malam apa? Kalau yang kita peringati nuzul Quran itu tanggal pinten, Bu? 17 Ramadan. Itu salah. Sedang Quran menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Lah 17 masuk 12 kan bukan malam Lailatul Qadar. Jam 27. Nah, saya bener kata dia.
Malam 17 Ramadan itu malam turunnya ayat Quran 5 ayat saja, bukan Qurannya, ayat Quran. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insani ala Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nama insan malamnya 5 itu saja. Jadi yang diperingati 17 Ramadan itu adalah malam turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali. Sedangkan saya gembleng 30 juz turun bareng dari Lauh Mahfuz tempat takbir. Kemudian Allah perintah wahai Jibril, ini Quran 30 juz yang masih berupa sinar. Jadi bukan berupa buku begini, bukan. Berupa sinar Quran. Tempatkanlah di Baitul Izzah, di Baitul Ma'mur, di langitnya dunia. Nah, kemudian 30 juz itu dibawa malaikat Jibril, diletakkan di Masjid Baitul Ma'mur atau Masjid Baitul Izzah. Di mana Masjid Baitul Izzah itu? Baitul Ma'mur. Itu masjid yang tegak lurus Ka'bah. Jadi Ka'bah di atas sana itu ada Masjid Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah. Disitulah Quran ditempatkan yang pertama kali sebelum diturunkan ke bumi. Dan di Masjid Baitul Ma'mur ini malaikat Jibril memberitahu pada Nabi Rasulullah SAW, wahai Muhammad, tempat Al-Quran yang 30 ini, yang di situ di dalam Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur itu setiap hari dikunjungi malaikat 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi. Sedangkan setiap hari dikunjungi malaikat 70.000 yang masuk. Nah, sejak diciptakan sampai sekarang berapa jumlah malaikat yang ada di dalamnya untuk beribadah? Berapa besarnya masjid itu? Kita nggak bisa menghitung. Itu sampai besok kiamat. Baru tidak ada lagi yang masuk ke Masjid Baitul Izzah. Makanya kalau di atas Ka'bah itu sudah jutaan malaikat yang beribadah dan mendoakan yang beribadah di bawahnya, yang tawaf, yang baca Quran, yang sholat tarawih, yang sholat maghrib. Makanya kalau berdoa di lingkungan Ka'bah di 7 tempat sangat mustajab. Lah dulu malaikatnya jumlahnya nggak terhingga. Mungkin sampai hari sudah miliaran jumlah yang mendoakan. Orang yang tawaf, orang yang sa'i, orang yang berdoa, orang yang khatam Quran. Apalagi kalau yang mengkhatamkan Quran itu ya di Mekah itu pas Lailatul Qadar sudah bisa khatam. Berarti khatamnya sama dengan khatam di sini 100.000 kali khatam. Nah ini kita keberuntungannya ya. Sebab sholat di Masjidil Haram sekali kalau Bapak Ibu sholat di Hidayatullah 100.000 kalinya baru sama. Kalau kita khatam Quran di sana sekali itu sama dengan khatam 100.000 kalinya. Ngono kok dora kepengin. Bu, kepengin betul Bu. Menang bae. Bu. Biasanya klopek masih nyaur kali klopek. Ini sangat luar biasanya. Jadi monggo sangat luar biasa, harusnya kita raih pahala yang sebesar itu. Waktu di Quran tadi, jadi ini ayatnya nggak bisa dibantah ya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar, ini nggak bisa dibantah bahwa sungguh Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu beliau Rasul ditanya, wahai Rasul, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu? Rasul menjawabnya diplomatis, jagalah setiap malam ganjil setelah malam 20, 21, 23, 25, 27, 29. Namun ada seorang sahabat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wahai Rasul,
aku menemui malam Lailatul Qadar, malam yang ke-27. Rasul diem aja, gak jawab. La juga tidak, naam juga tidak, kendel nafon. Sebab kalau jawab naam ya, maka tidak ada yang keluar masjid kecuali malam 27. Tapi dijawab tidaklah, nanti berarti bohong, karena nyatanya turunnya malam 27. Maka kalau di Mekah dan di Madinah, puncak Lailatul Qadar adalah malam 27. Jadi di sini mari kita ada sejak tanggal 21, yang malam 21, tapi puncaknya yang semalam kita harus tidak tidur, yang pas malam 27. Ben mesti kecekap. Kalau kita dapat sekali saja Bapak Ibu, tertebus hidup kita selama lebih 1000 tahun. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu saya hitung itu 83 tahun. Jadi itu bisa, itu yakin kita tertebus dosanya 83 tahun. Nah, Bapak Ibu, saat itu murid anak-anak sing kulung-kulung munggah anak-anak. Ya, agak swita iso mati kok. Mati pangan kanker, ya, mati stroke, warni-warni. Nah, maka usahakan ini kalau tidak bisa langsung Mekah, usahakan malam itu dijogo tenan semuanya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang kerso dialog umroh di bulan suci Ramadan yang 10 hari terakhir dijamin pasti dapat. Kenapa pasti dapat? Ibadah di tanah suci neng daleme Gusti Allah di bulan suci, dalam keadaan puasa dan suci, di tempat yang mustajab, di api ini tadi di Masjid Makmur tadi, Baitul Makmur, jutaan miliaran malaikat. Jadi kalau ke sana dipastikan mendapat asal niatnya benar, hanya mencari ridho Allah. Insya Allah mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kembali tadi yang malam 17 Ramadan, yang malam turunnya Al-Quran pertama kali, itu beliau Rasul sangat sedih karena ya menyebarnya kemaksiatan yang luar biasa dan menyebarnya kemusyrikan yang luar biasa di dalam Mekah. Maka dia mohon kepada Allah mendapatkan pencerahan. Beliau naik Gua Hira. Di Gua Hira itu dari Mekah ke selatan 8 kilo. Ya. Namun kalau kita ke sana pas bulan puasa, kalau mau naik ya ribet. Naiknya itu saya pernah naik ya berjalan 1 jam sampai puncaknya. Kalau malam hari naik misalnya. Pada waktu bila Rasulullah tahanut, bertahanut, menyepi, berdiam diri, etika mohon pada Allah, yaitu mohon penerangan. Nah, pada waktu pas malam 17 Ramadan, Allah mengutus malaikat Jibril. Beliau mendengar suara gemerincing, gemuruh dari langit datang. Beliau terkejut, tahu-tahu sudah ada orang yang tinggi, besar, rambutnya hitam sekali, memakai jubah, langsung bicara pada Rasul, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Ya, bacalah wahai Muhammad, bacalah. Rasul bingung, pada waktu itu belum Rasul, masih Nabi ya. Kemudian beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Karena memang beliau Rasul itu tidak pernah belajar, tidak bisa menulis. Jadi bisanya membaca dan menulis karena wahyu saja. Setelah diulang 3 kali, kemudian Rasul didekap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana ikra wa rabbuka akram dan seterusnya. Jadi bacalah hai Muhammad dengan menyebut asmamu, ikra bismi rabbikal adzim yang telah menciptakan kamu. Dari sejarah nuzul Quran, jadi turunnya ayat Quran atau surat apapun itu tanpa bismillah. Jadi bukan malaikat Jibril bismillahirrahmanirrahim ikra ya enggak pakai bismillah. Jadi kalau beliau Rasul, para sahabat dan imam-imam di Mekah dan Madinah kalau baca surat dalam sholat itu tidak pakai bismillah, karena memang murni aslinya tidak pakai bismillah. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan turunnya surat itu pakai bismillah, nggak kita ketemukan. Nah ini ilmu ini ya, jadi ilmu. Jadi memang turunnya tanpa bismillah. Makanya langsung dengan bacaan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa insya'a min 'alaq. Kemudian surat yang kedua juga kita cari setelah 2,5 tahun tidak turun wahyu. Beliau Rasul sangat gelisah. Kenapa wahyu terputus? Kemudian Rasul naik Gua Hira lagi. Naik Gua Hira untuk mendapatkan sambungannya surat-surat yang lain. Nah, mereka dengan kekhusyuan sampai istilahnya 3 bulan, sampai 3 bulan baru wahyu turun lagi. Tahu bahwa mereka Jibril datang, Rasul sudah ketakutan, langsung lari dari Gua Hira turun pulang ke tempat istrinya Siti Khadijah. Nah setelah menggigil Rasul, Siti Khadijah tahu, kemudian diselimuti. Setelah diselimuti, tiba-tiba malaikat datang di rumahnya Siti Khadijah. Walaupun dikancing malaikat bisa mlebu, orang perlu lamanya dengan, tidak perlu pintunya. Langsung selimutnya dibuka oleh malaikat Jibril. Wes wedi dikemuli malah dibuka. Nek bener pripun Bu? Wes wedi kemulan dibuka. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya ayyuhal mutassir kum fa'andir, ya. Itu tanpa bismillah juga. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim ya enggak. Maka al-baca surat dalam sholat, surat tegak dengan bismillah itu yang benar. Tapi nggak boleh menyalahkan orang lain, ya pakai bisanya kita menunjukkan dalil yang terkuat, tapi tidak boleh menyalahkan siapapun. Itu etika akhlak orang Islam. Nah, pada waktu itu ya makin menggigil lagi, ya. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, berilah peringatan, berikan pelajaran, berikan penerangan pada manusia. Wasnya baka fatohir, dan sucikanlah. Yaitu sucikanlah itu suci lahir dan batin. Walau buka fakabir, dan juga agungkanlah asma Allah sembahyang. Warga fajur, dan jauhlah perbuatan dosa. Walau tanum tas taksir, dan jangan sekali-kali kalian memberi sesuatu pada orang lain tapi mengharap-harap balasannya yang lebih banyak. Jadi ini perintah dakwah langsung. Perintah dakwah langsung dari Allah. Tadinya kan bersembunyi-sembunyi dakwah. Setelah turun surah Al-Mudaththir ini, Rasul baru berdakwah terang-terangan di masyarakat. Nah, kembali pada yang disebut tadi. Lalu kenapa setiap surat diberi bismillah? Itu adalah sebagai pembatas surat yang satu dengan surat yang lain agar tidak tercampur aduk. Coba misalnya Quran tanpa bismillah, tanpa pembatas,
Bagi yang awam nanti akan tercampur aduk. Maka diberi pembatas, dan sebaik-baik pembatas itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesepakatan para jumhur ulama di Mekah dan di Madinah yang lebih dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Jadi misalnya surat Ikhlas ada Bismillahnya. Bismillah ini bukan bagian dari surat Ikhlas, ini hanya pembatas. Turunnya surat Ikhlas tidak dengan Bismillah, surat yang lain tidak dengan Bismillah. Itu tidak ada hadis yang satu pun yang menunjukkan dengan Bismillah. Kemudian, ya, kapan Bismillah turun? Bismillah turun bersama surat An-Naml ayat 30. Ini. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ayat 30. Jadi Bismillah itu turunnya bersama surat An-Naml ayat 30. Makanya dicek. Dicek. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dalilnya, kenapa kita tidak istilahnya itu menurut dalil yang sahih, dalil yang dari Allah langsung, yang hadisnya juga langsung. Ini perlu kita ketahui agar kita tahu ilmunya, setidaknya kalau ilmunya walaupun belum mau mengamalkan, tapi ilmunya seperti itu. Kemudian mereka yang memakai dengan Bismillah dikeraskan itu mulai Imam Syafi'i ya. Jadi ada 4 imam, Mazhab Hambali, Maliki, ya, lalu juga Imam Syafi'i, kemudian Hanafi. Yang Bismillahnya dikeraskan dalam surat ya, di dalam sholat itu hanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga bijaksana berkata begini, seandainya kalian mendapatkan dalil yang lebih kuat, maka tinggalkanlah pendapatku ini, pakailah dalil yang lebih kuat. Nah, itu. Jadi yang imam yang mazhab yang 3 ini tidak membaca Bismillah untuk sholat. Tapi kalau di luar sholat, malah kita semacam diwajibkan pertama harus ta'awud dulu. Jadi kalau kita mau baca Bismillah, perintahnya dalam Quran itu membaca ta'awud dulu, dan Bismillahnya dijahat. Jadi kita harus bisa memilahkan antara di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di sholat malah harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayatnya atau suratnya. Itu ya, kalau kembali kepada ilmu yang lebih sahih, yang betul-betul berkekuatan yang sahih. Ini sangat luar biasa apabila kita perhatikan. Kemudian kalau kita kembali pada Inna anzalna tadi, ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Malam itu turunlah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setiap tahun turun. Walaupun tugasnya sudah selesai, tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat Jibril turun ke bumi bersama bala tentaranya min kulli amr, untuk mengatur kembali segala urusan. Urusan apa? Urusan takdir. Urusan takdir. Jadi takdir itu bisa diubah atas doa hambanya dan akan berubah setiap malam Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Nah, kalau kita bicara agama harus dengan dalil. Kalau Quran surat apa yang berapa? Kalau hadisnya sahih atau tidak? Riwayatnya siapa? Jangan kola wakilah. Kalau wakilah itu katanya anu. Jangan.
Kalau hanya katanya no, tidak. Dalilnya ini tertera dalam surat Araf ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullaha masyaallah wa yusbitu wa indahu umul kitab. Nanti dibuka surat Araf ayat 39. Allah akan menghapus, ya, akan menghapus apapun yang dikehendaki. Jadi yang sudah ditulis pada waktu di Lauh Mahfuz, ya, orang yang dalam kandungan ibu itu kan ada malaikat yang jaga, namanya malaikat hafid penjaga. Pada waktu bapak menanam benih sudah diterima ibu, malaikat itu kan nanya gini, aerobi nutfatan, aerobi mudghatan, aerobi mudghatan. Wahai Tuhanku, ini ada air nutfah, ada air mani, dijadikan manusia tidak. Kalau Allah berkata kun, jadi diproses 40 hari. Kalau lah, ya gak jadi. Setelah 40 hari, aerobi ngalakoh, ya Rabbi, ini air mani sudah membentuk segumpal darah, dijadikan manusia, enggak kun jadi. 40 hari kemudian aerobi mudghah. Ya Allah, ini sudah wujud daging, sudah wujud janin, bayi cilik. Bayi cilik itu 40 hari kalikan 3, 120 hari. Nah, setelah 110 hari, Allah memerintahkan malaikat ambillah roh dari anak roh, bawa ke sini. Nah, kemudian roh itu dihadapan pada Allah, kemudian ditanya, wahai roh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebuah Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Apakah kamu mau, roh, saya jadikan manusia di bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi aku tidak sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi roh itu setelah begitu mereka bertanya, aerobi zakarun ausa, ya Tuhanku, ini manusia nanti jadi zakar, lanang, laki-laki, ausa atau perempuan. Kalau Allah mengatakan zakar, kemudian tubuh kelaminnya laki-laki. Kalau Allah menjawab unsa, tubuh kelaminnya perempuan, langsung rentek suai. Nah, setelah itu kemudian masih tanya lagi, aerobi syakiyun ausaidun. Ya Allah, besok ini jadi orang yang bahagia atau celaka. Ini sudah ditulis. Nah, adu-adu sinten jodohnya siapa, istrinya siapa, suaminya, man umrihi pinten umur tak sudah, kapan aja lu, kapan meninggalnya, kena apa, semua sudah ditulis. Terus dipatri dalam kandungan ibu, tidak akan berubah kecuali manusia itu sendiri yang berikhtiar untuk mohon perubahan. Kalau dikabulkan perubahannya setiap malam Lailatul Qadar, maka manusia disuruh berdoa. Kalau berdoa itu tidak ada manfaatnya, apa gunanya Allah dawuh donga? Kalau takdir bisa tidak dirubah, tidak bisa dirubah, kenapa disuruh doa? Jadi dalilnya sudah jelas. Jadi mumpung bulan Ramadan, marilah Bapak Ibu mohon perubahan nasib yang terbaik, rezeki yang berkah dan terbaik, anak keturunan yang berkah, soleh dan solehah yang terbaik. Jadi mohonnya, mohon. Ini kalau kita betul-betul mau iktibar pada dalil-dalil hadis ini. Jadi
Kalau nanti sudah istilahnya lahir, nah itu baru kewajiban-kewajiban yang lain yang akan menyusul. Lalu malaikat tadi yang turun ke bumi bersama Jibril itu hatta mata'il fajr. Dia berkeliling masuk rumah-rumah sampai fajar, sampai menjelang azan subuh. Kalau di sini namanya bang lintang fajar sintik. Jadi kalau pas azan subuh, Allahu Akbar, kalau malaikat Jibril kemudian kembali ke langit untuk melaporkan catatan semalam. Ya Allah, ini si fulan, ini sekiranya kabulkan sekarang atau ditunda atau bagaimana. Nah keputusannya setelah melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bala tentaranya bukan naik ke langit, ke masjid dulu, ikut berjamaah sholat masjid, setelah salam dia kembali ke langit. Ya. Nah itu prosesnya perubahan takdir itu begitu. Maka kalau kita memohonkan dalam bencana pada orang yang zalim, pemimpin yang zalim, itu bahkan sunnah. Dan doakan kejelekan itu nggak boleh. Tapi kalau sudah orang itu terlalu zalim, misalnya di Palestina, rumah sakit dibom, banyak diburantai, wanita-wanita yang tidak berusaha dibunuh, kita boleh mendoakan kebinasaan, bahkan wajib. Bukan doa kalian nggak boleh kalau dengannya kesalahan kecil kok didoakan jelek. Mungkin akan piting itu kuku-kuku sing nyolong piting ku sabar bledek. Piting regane piro jare nyawa kuwi ra adil. Itu namanya doa yang gaib juga para bidari daripada yang mencuri tadi. Ning nek sekolah Palestina wis kaya kezaliman yang terjadi di Indonesia ini oleh aparat hukum, para penegak hukum, oleh pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri, yang salah. Itu bahkan dikatakan wajib. Niku nek kita ngaji jalannya atos ya pancen atos. Lah dalile ya ngono kok. Jadi dalil Quran dan jangan dipelintir-pelintir ya sapa elengi, apa adanya sampaikan. Soal mau mengerjakan silakan, enggak kita wajibnya hanya menyampaikan kok. Tidak bisa memaksa ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada penjenengan terserah penjenengan, saya tidak bisa memaksa, kewajiban saya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan saja. Waktu ini tidak. Dan ini tuntas yang nanti sambung tempatnya. Buat kesehatan Bapak Ibu ikan saya hormati, kadang modal sambung kelas, monggo seketika kalau juga akan sing penting. Sholat lalu istiqomah Ibu, baca Quran istiqomah ya Bapak. Yang dulu bisa ya murojaah. Dan juga mari kita perbaiki ibadah kita kembali pada sunnah Rasul. Jadi ibadah kita itu ibadah makdoh sholat itu ya. Kembalikan pada itibah Rasul. Itibah itu mengikuti persis yang disampaikan Nabi. Terus ini kembali lagi ya. Ini ya sering jadi amat yang jadi kebiasaan. Jangan menambah dalam at-tahiyat itu Sayyidina Muhammad, gak ada Sayyidinanya itu tambah daripada ulama. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dalam tahiyat, sebelum kita jalan dulu. Dalam sholat dalam tahiyat, jangan menambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu gak ada Sayyidinanya. Tapi kalau di luar sholat bebas. Menjadikan nggak usah Sayyidina ya. Syahadu anna Muhammad dan Sayyidina Muhammad Rasulullah nggak usah Sayyidina ya. Jadi Sayyidina itu tambah daripada ulama. Aslinya pada waktu Mi'raj ke langit tidak pakai Sayyidina. Maka dalam sholat jangan ditambah Sayyidina. Kalau di luar sholat boleh saja pakai Sayyidina.
Jadi ittiba itu ojo ngowahi, ojo nambahi, ojo kurangi. Mekaten kirang salam pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan Bapak sekalian, acara